Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, harap kita berdoa seperti biasa ya, terlebih dahulu dipimpin oleh Wahyu, mungkin anak cowok satu-satunya di sini ya. Boleh Wahyu dipimpin doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelumnya Ibu mungkin absen terlebih dahulu ya, karena Ibu lihat ramai yang nggak datang kita hari ini. Alia, Ibu, Desi Fitria, Ibu, Isna Fajira, kamu, Nuriska Salsabila, hadir, Tiara Syafitri, Ibu, Natasha Sahira, Ibu, Zuraida, ada ya? ada, Tukurianda, datang dulu, Salsabila, datang dulu. ada ya? Mungkin emang nggak datang. Mengingat cuaca kita hari ini juga kurang mendukung ya, hujan tadi pagi. Ibu, Oh ya, Wahyu belum ya? tinggalan. Oh iya, Wahyu ada ya? Tumben rajin Wahyu, hujan pada hari ini. Semangat ya. Bagaimana yang berusaha? Iya. Ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Kalau saya pelajari semalam, kalau kita ini akan belajar tentang letak wilayah dan luas wilayah. Iya. Di minggu lalu kita sudah membahas tentang peta, global, dan atlas. Dan di akhir pertemuan minggu lalu Ibu sudah memberitahu kalian kalau minggu ini kita akan membahas tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Dari sekian materi kita hari ini yang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia, ada yang bisa atau emang udah pernah dengar apa sih perbedaan tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia? Bu, saya cuma tahu tentang letak. Tentang letak, boleh Desi, apa itu letak? Saya buka letak itu posisi suatu daerah di permukaan laut. Bisa dibilang kayak misalkan garis bintang dan Iya. Itu sebagiannya ya. Kalau itu mungkin sama-sama kita belajar ya. Ibu buka slide-nya tentang letak dulu. Nah, lihat ini. Ini peta astronomis. Kalau dilihat secara gini, kalian paham nggak? Ini maksud dari peta ini gimana sih Bu? Itu paham nggak? Belum ya. Sekarang kita bahas satu-satu. Letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat yang dilihat dari posisi garis bintang dan garis bujur. Garis bintang merupakan garis di Maillinger yang membentang secara horizontal melingkari bumi. Sedangkan garis bujur merupakan garis di Maillinger yang melingkari bumi secara vertikal ya. Letak astronomis Indonesia ini ada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang utara, dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur ya. Nah, dari penjelasan yang ini tadi, letak astronomisnya adalah 6 derajat lintang utara. Nih, di sini ya. 6 derajat lintang sampai 11 derajat. Habis itu 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kalau ini peta geografis. Kalau dilihat kayak gini aja, udah ngerti nggak? Apa sih ini? Kok ada Asianya, kok ada Australianya, ada Samudra Hindia, dan di sini Samudra Pasifik. Kalau di terjemahin ini, kalau di
Jelasin satu-satu, ada yang paham nggak ini maksudnya apa? Dari peta geografisnya. Perbatasan antara garis bintang garis bumi. Perbatasan antara garis bintang ya. Kemana garis bintang? Dari dia sampai Samudra Pasifik. Dari sini? Dari Asia sampai Australia. Asia ini Asia. apa? Asia ini apa? Australia ini apa? Apakah dia benua? Apakah dia apa? Benua ya. Benua Asia dan Australia. Ini Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, kita lihat. Letak geografis. Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Secara geografis, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. benua Asia dan benua Australia. Lanjut, serta dua samudra tadi, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak ini menjadikan Indonesia sebagai jalur lalu lintas utama dunia, baik untuk perdagangan maupun transportasi internasional. Ya, strategis kan? Berada di dua benua tadi, benua Asia dan Australia, serta dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, next ada peta geologis. Ini lebih rumit lagi kalau dilihat ya. Udah paham nih kalau sebelum gue jelasin? Enggak ya? Ini peta Indonesia ya. Ini peta Indonesia. Sekarang kita akan ngebahas tentang geologisnya. Secara letak geologis peta Indonesia tadi, letak geologis Indonesia sangat menentukan kondisi alam dan potensi bencana di negara ini. Indonesia berada di persimpangan tiga lempeng tektonik utama di dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Interaksi antara lempeng-lempeng ini menyebabkan Indonesia menjadi bagian dari cincin api Pasifik atau sering disebut dengan Ring of Fire. Wilayah yang rawan aktivitas geologi seperti gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami. Nah, yang mana yang dibilang tadi cincin api atau Ring of Fire? Yang mana? Kalau yang garis merah, yang garis-garisnya. Ini dibilang sebagai cincin Ring of Fire. Di sini aman ya? Ada kan? Di Kalimantan aman ya? Di Kalimantan aman, tapi bukan berarti di Kalimantan nanti nggak ada terjadi sesuatu karena nggak ada cincin api ini nggak juga. Berarti Bu yang merah ini paling mana? Yang merah ini ya? Ya. Ini kan berananya nih. Semakin merah dia, semakin warnanya menyala, semakin rawan akan terjadinya gempa bumi, tsunami. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang bencana-bencananya ya. Manfaat geologis itu juga banyak loh sebenarnya. Ini Bu ambil ada beberapa cuma ya, ada beberapa keuntungan dari letak geologis Indonesia yaitu tanah subur ya. Dari letusan gunung api tadi, dia menghasilkan tanah vulkanik yang subur yang dapat membangun sektor pertanian. Makanya di daerah pegunungan itu kalau nggak sehabis meletup juga sih, maksudnya nggak sehabis kejadian gunung Merapi, tapi setiap ada letusan gunung Merapi dan setiap adanya terjadi letusan lah, nanti di sektor-sektor pertanian itu menimbulkan tanah yang subur ya dari letusan-letusan gunung api yang tadi. Habis itu ada sumber daya alam. Aktivitas geologi membentuk deposit mineral, gas alam, dan energi panas bumi. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati ya. Kondisi geologis menciptakan berbagai habitat mendukung keanekaragaman flora dan fauna. Nah, dari sekian banyak ini, ada yang tahu nggak kelebihan dari
geologis Indonesia ini? Keuntungan dari geologis Indonesia tadi. Selain 3 yang Ibu sebutkan ini. Yang pernah dengar tuh Bu, habis ada musibah ini, ada manfaatnya Bu, ini. Tuh. Bu, habis gunung ini meletus, kawasan ini jadi sektor ini Bu. Ada nggak? Selain ini. Yo. Nggak ada, lanjut ya. Luas wilayah Indonesia. Sekarang kita memasuki ke luas wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan total luas wilayah sekitar 5.193.250 km². Menjadikan negara terbesar ke-15 di dunia. Dari luas tersebut sekitar 1.919.440 km² merupakan luas daratan. Sementara sisanya adalah perairan. Sekarang Ibu mau nanya, dengan wilayah Indonesia yang total luas wilayahnya 5.193.250 km², dan dari luas tersebut sekitar 1.919.440 km merupakan luas daratan. Selebihnya lautan. Dari 5.000 ini kita bagikan ke sini. Sisanya perairan. Luas daratan atau perairan? Perairan. Luas perairan ya. Kita berada di sini. Sedangkan di sekeliling kita ini perairan. Sebelum Ibu lanjut, Ibu baru ingat Ibu punya LKPD ya. Yang LKPD itu Ibu kasih per masing-masing kelompok. Mumpung hari ini kita siswanya nggak rame, mungkin Ibu baginya ke 3 kelompok aja bisa ya? 3 kelompok atau 2 kelompok? 2 kelompok aja ya, karena hari ini nggak rame, Ibu bagi 2 kelompok. LKPD-nya Ibu bagikan sekarang, karena di LKPD ini rata-rata jawabannya ada di penjelasan Ibu sekarang. Ini Ibu bagikan ke 2 kelompok ya. Ini berdua. Kita lanjutin ya. Luas perairan dan daratan Indonesia. Nah, tadi kita luas daratannya 1.919.440 km³ dengan luas perairannya 6.315.222 km. Jadi di antara 1 juta ke 6 juta kebanyakan yang perairan. Berarti dominan Indonesia ini, dominan posisi kita itu berada di perairan. Kebanyakan di perairan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau daratan kita ini bagus ya. Next ada batas daratan Indonesia. Paham ini maksudnya batas daratan Indonesia? Kalau tadi ada perairan, ini ada batas daratannya. Ini dari sini dari daerah ini batas Indonesia. Di bagian utara kita berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Vietnam. Di bagian timur kita berbatasan dengan Papua Nugini. Di bagian selatan kita berbatasan dengan Timor Leste. Di bagian barat kita tidak berbatasan dengan siapapun ya. Kita hanya berbatasan dengan lautan. Posisi kita di sini Sabang ya? Ya. Di Sabang, perairan kan? Nah, tidak ada karena hanya berbatasan dengan lautan. Nah, batas daratan Indonesia. Indonesia memiliki batas daratan dengan 3 negara tetangga yaitu Malaysia, Papua Nugini,
dan Timur Leste. Batas-batas ini mencakup wilayah darat yang memisahkan Indonesia dari negara-negara tersebut. Satu, batas daratan dengan Malaysia. Berada di lokasinya di Pulau Kalimantan, yang perbatasannya dengan Pulau Kalimantan. Perbatasan ini terbentang dari Tanjung Satu dari barat hingga Pulau Sebatik di timur. Sebagian besar batas merupakan batas alam seperti pegunungan, garis pemisah antara air atau watershed ya. Perbatasan ini memisahkan provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara di Indonesia dari negara bagian sebelah Sarawak di Malaysia. Nanti kita berbatasannya di Pulau Kalimantan ya. Berbatasan daratan dengan Papua Nugini. Lokasinya ada di Pulau Papua, batasannya melalui ruas Sungai Klay, yaitu titik terdalam dari sungai di Indonesia yang berbatasan dengan Papua Nugini. Selanjutnya kita ada berbatasan dengan daratan Timur Leste. Daratan Timur Leste dia berlokasi di Pulau Timur ya. Selanjutnya setelah memisahkan Timur Leste dari Indonesia, pada tahun 1999, batas darat tetap ada antara Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT di Indonesia dan di Timur Leste. Berarti ini kalau dari Pulau Daratan Papua ini kita berbatasan dengan Pulau Papua, sedangkan yang daratan Timur Leste ini kita berbatasan dengan Pulau Timur ya. Next, batas lautan Indonesia. Batas lautan Indonesia paham nih? Belum dijelasin? Bingung ya? Apa ini? Antum pada kapal-kapal itu zona eksklusif ekonomi eksklusif. Ya, ZEE, zona ekonomi eksklusif ya. 200 mil hingga 300 mil dengan landasan benua ya. Hak ekonominya negara pantai, tidak ada politiknya ya. Itu ada lautan teritorial atau lautan wilayah yang berada di 12 mil laut. Habis itu kedalaman penuh dengan negara pantai. Itu ada lautan lepas eksploitas diatur oleh Badan Otoritas Internasional. Nggak bisa kita ngatur-ngatur sendiri. Nah, dijelasin ya. Batas lautan Indonesia. Indonesia memiliki batas wilayah laut yang diatur berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Wilayah laut Indonesia dibagi menjadi 3 zona, yaitu tadi laut teritorial, landasan kontinen, dan zona ekonomi atau sering disebut dengan ZEE. Nah, sekarang Ibu akan ngebahas satu-satu ya tentang pertama dia laut teritorial. Dia berbatas 12 mil laut sekitar 22.2 km dari garis dasar pantai ya. Di dalam kedaulatannya, Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah ini, termasuk dasar laut, subsoil, dan ruang udara di antaranya. Kita bebas nih di laut teritorial ini, kita sebagai warga Indonesia bebas memiliki kedaulatan penuh atas wilayah ini ya, termasuk dasar laut, subsoil, dan ruang udara di atasnya. Fungsinya negara lain dapat melintasi laut teritorial Indonesia dengan hak lintas damai, baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Negara lain boleh melintasi lautan kita asal memegangi hak lintas damai. Nggak bisa langsung seenak-enaknya masuk tanpa memegang hak lintas damai ini, nggak bisa. Kalau misalkan nanti ada pengeboman ya, pengeboman kapal itu hak saja, sah saja, karena mereka tidak mengantongi hak lintas damai ini. Selanjutnya ada landas kontinen. Jadi kan ada 3 ya. Yang kedua ini landas kontinen. Batasnya dia dapat mencapai 200 mil laut dari garis dasar atau lebih jika memenuhi kriteria tertentu. Kriterianya jika kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah lautan memenuhi syarat geologis dan geomorfologis, batas landas kontinen dapat diperpanjang hingga 350 mil laut. Dari sini dapat diperpanjang hingga 350 mil laut.
Kedaulatannya, Indonesia memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di dasar laut dan di bawahnya. Kita bebas, tinggal untuk kita kan? Kita bebas mau ngapain. Asal Indonesia memiliki hak eksklusifnya untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam. Sumber daya alamnya kita menjaga ya. Bukan berarti kita bebas melakukan apa, tapi kita merusak sumber daya alam yang ada di bawah laut. Selanjutnya ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Batasnya ada di 200 mil laut dari garis dasar. Haknya, Indonesia memiliki hak eksklusif untuk eksplorasi, eksploitasi, konversi, dan pengelolaan sumber daya alam di perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Hak dia ini sama-sama kedaulatan yang tadi. Kita memiliki hak eksklusif untuk eksplorasi, eksploitasi, konversi, dan pengelolaan sumber daya alam di perairan, dasar laut, dan di bawahnya. Asal kayak tadi sudah kita ambil hak kita, bukan berarti kita merusak lautnya, kita merusak ekosistemnya, enggak ya. Itu ada pengaturannya. Negara lain memiliki kebebasan bernavigasi dan terbang di atasnya, serta menanam kabel dan pipa bawah laut sesuai dengan hukum internasional. Bebas, negara lain memiliki kebebasan bernavigasi dan terbang di atasnya, serta menanam kabel dan pipa bawah laut ya. Bebas nih, tadi bebas, tapi sesuai dengan hukum internasional. Bukan berarti bebas mau mereka, tapi mereka nggak taati sesuai dengan hukum internasional ya. Nah, dari pembahasan Ibu tadi, ada yang kurang dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan gitu? LKPD yang Ibu bagikan tadi sudah diisi? Sudah ya. Diisi LKPD yang Ibu kasih tadi, setelah diisi, habis itu sama-sama kita periksa. Gimana, udah siap? Udah ya. Udah sama-sama enak kita ceritanya. Ini yang satu. Bukan. Oke. Periksa ya. Indonesia memiliki banyak gunung api. Hal tersebut disebabkan oleh A. Posisi Indonesia berada di antara dua benua. B. Dilalui oleh khatulistiwa. C. Indonesia adalah negara kepulauan. D. Berada pada pertemuan tiga lempeng dunia. E. Indonesia dipengaruhi oleh angin muson. Yang betul apa? D. D ya. Ya. Berada pada pertemuan tiga lempeng dunia. Dah, periksa ya. Indonesia terletak pada posisi silang dunia. Fakta ini merupakan letak Indonesia secara A. Astronomis, B. Geografis, C. Geomorfologis, D. Geologi, dan E. Ekonomi. Yang mana? Geografi. Geografi. Betul. Geografi atau Geografi. geografi. Berarti ini sama ya Bu.
ekonomi. Indonesia memiliki luas wilayah yang begitu besar dan memiliki topografi yang beragam. Hal ini menjadikan proses perencanaan dan pembangunan di Indonesia mengalami hambatan, terutama pada wilayah-wilayah yang berada di pedalaman dan sulit dijangkau. Oleh sebab itu, langkah yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah: A. Meningkatkan kegiatan patroli keamanan di wilayah perbatasan negara. B. Memaksimalkan penggunaan sumber daya alam di lahan yang mudah dijangkau. C. Menggunakan teknologi penginderaan jauh untuk mendapatkan informasi wilayah yang sulit dijangkau. Dan D. Meminta bantuan negara lain untuk membantu pembangunan di Indonesia. Dan E. Mengarahkan banyak penduduk untuk melakukan survei langsung ke wilayah yang sulit dijangkau. C. Bu, menggunakan teknologi penginderaan jauh untuk mendapatkan informasi wilayah yang sulit dijangkau. Gimana kelompok 1 apa jawabannya? C. C. Kelompok 2? C. C ya, berarti kita di C. Menggunakan teknologi penginderaan jauh untuk mendapatkan informasi wilayah yang sulit dijangkau. Nah, tadi letak suatu tempat dilihat dari posisi garis dan garis bintang dan garis bujur disebut dengan letak. A. Letak astronomis. B. Letak geografis. C. Letak geologis. D. Letak topografi. Dan E. Letak geologis. Letak apa? Letak astronomis. A ya, ini letak astronomi. Terakhir. Nah, berapa luas wilayah Indonesia secara keseluruhan? A. 8.226.153 km. B. 7.354.435 km. Dan C. 6.675.897 km kubik. Dan D. 5.675.778 km. Dan E. 8.335.675 km kuadrat. E. B. Yang ibu lihat ya. Ayo. B. Bu. E. B. Antara B. B. D atau E? B. Kita lihat PPT tadi, Bu. Di PPT tadi ada, Bu. Kita lihat lagi ya. Mana sinkron? Jadi kita itu jadi perairannya nanti. Ini sinkron bukan? Di belakang itu, Bu. Nah, 7. beda tadi. Beda yang di sebelah kanan beda lagi. Itu perairannya. Itu, Pak. Ini luas daratan. Yang ditanya Keseluruhan. Tapi harus tambah 2. Yang betul 5 atau 6? Nih, total luas wilayah sekitar 5 gitu. oh iya, berarti ini D betulnya. Berarti dua-duanya salah. Itu yang betul D. D. Oke, iya. Ini Bu. Ya, Bu. Nah, karena KPD-nya pun sudah terisi dan Ibu rasa pertemuan kita kali ini tuntas ya.
tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu rasa cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.